Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya kita di malam hari ini bisa memakmurkan masjid dengan salat dan majelis ilmu. Semoga berlimpah pahalanya, semoga menjadi pintu keberkahan, menjadi penghapus dosa dan penghalang bencana. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan malam ini bagian akhir ya, sudah pertemuan ketiga saya membahas tentang Nabi Ayub. Belajar sabar dari Nabi Ayub alaihi salam. Kemarin kalau nggak salah sampai poin ke-17 ya, yaitu kisah tentang istrinya dihukum, Nabi Ayub menghukum istrinya ya dengan dipukul gitu. Dikasih rukhsah yaitu 100 helai rumput dipukulkan sekali ya, alang-alang dipukulkan sekali. Kita lanjut ke poin 18 ya. Dalam kitab hadis As-Silsilah As-Shahihah nomor 17, Imam Albani meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Ayub itu selain istrinya yang merawatnya setiap saat, ada dua orang sahabat paling dekat dari Nabi Ayub itu yang ketika Nabi Ayub tinggal di mazbalah itu, di tempat pembuangan sampah itu selama 18 tahun, dua sahabatnya ini saking dekatnya dengan Nabi Ayub masih suka berkunjung, meskipun tidak sering ya, masih suka berkunjung, pengen tahu keadaannya Nabi Ayub meskipun tidak terlalu dekat gitu, karena takut tertular juga. Dan yang jadi ada hikmahnya dari dua sahabat Nabi Ayub ini, salah seorang dari mereka berkata begini dalam hadis ini, katakan faqala ahaduhuma li sahibi data yaumin ta'lamu wallah laqad adnaba Ayyub danban ma adnabahu ahadun minal alamin. Tahu nggak kata salah seorang sahabatnya itu, menurutku aku yakin ketika Ayub itu telah melakukan sebuah dosa yang tidak pernah dilakukan seorang manusia pun di alam semesta ini. Ayub melakukan sebuah maksiat yang nggak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sahabatnya ini sambil kaget dia mengatakan, "Wa madza?" Qala mundu thamani asyrata sanah lam yarhamhullah fayakshifa ma bih. Kata temannya itu ketika, apa buktinya, kata teman yang satunya lagi, itu kan dua orang ya. Maka orang yang menuduh Nabi Ayub berbuat dosa tadi, dia menjawab, buktinya 18 tahun Ayub sakit begitu parahnya. Seandainya Allah menyayanginya, pasti tidak selama itu, katanya gitu. Pasti disembuhkan dia dari penyakitnya. Ini Pak, dua sahabat paling dekat ini ke Nabi Ayub nih, yang masih menyempatkan diri menengok beliau sampai mengucap seperti itu, tuduhan seperti itu kepada Nabi Ayub. Apa pelajarannya dari kisah ini ya, dalam hadis sahih ini? Pelajarannya adalah banyak orang yang keliru
menilai orang yang terkena penderitaan. Apa kekeliruannya? Menduga, bahkan berani memastikan barangkali sebagian orang itu, bahwa orang yang terkena penderitaan yang parah apalagi berkepanjangan itu pastilah karena suatu dosa, dan penderitaan itu pasti azab gitu. Itu sebuah kekeliruan. Dan memang Pak, kenyataannya juga sampai zaman sekarang, ketika ada bencana itu, banyak orang sangat cepat memastikan dan menuduh bahwa bencana itu adalah azab. Bahkan yang lebih tidak manusiawi lagi gitu ya, tega-teganya menuduh bahwa bencana yang datang itu azab, berarti yang terkena bencana itu memang melakukan dosa yang layak diazab. Seandainya statement tuduhan itu diucapkan ketika orang-orang yang menderita itu sudah pulih gitu, mungkin masih manusiawi ya. Ini tuduhan itu dilontarkan bahkan ketika mayat-mayat masih diangkutin gitu. Dulu terjadi ya ketika tsunami Aceh. Masih mengerikan kondisi di sana, mayat masih bergelimpangan gitu. Tangis masih terdengar gitu ya. Dari Jakarta ini Pak ya. Dari wilayah-wilayah lain, orang-orang mengatakan Aceh layak memang kena azab. Udah banyak maksiat di Aceh gitu. Itu Pak, ini kekeliruan gitu. Jangan terlalu cepat menuduh bahwa orang terkena penderitaan itu adalah azab. Karena boleh jadi kalau penderitaan itu selalu kita persepsikan dengan cepat adalah sebuah azab gitu, ini Nabi Ayub gimana gitu. Kebanyakan para nabi kan menderita hidupnya. Apakah itu azab? Jadi kondisi manusia secara fisik menderita atau makmur itu bukan tolok ukur bahwa mereka itu disayangi atau diazab oleh Allah. Kemakmuran belum tentu karunia gitu ya. Penderitaan belum tentu azab. Penderitaan itu malah bisa jadi sebaliknya. Itu adalah bukti bahwa orang tersebut keimanannya sudah layak diuji gitu kan. Penderitaan itu kan ada dua sisi, bisa jadi azab, bisa jadi ujian. Kalau azab memang terhadap maksiat, kalau ujian adalah menguji kekokohan iman gitu. Bahkan semakin berat azab semakin berat penderitaan menimpa seseorang, boleh jadi itu pertanda bahwa imannya sudah dinilai oleh Allah sebegitu kokohnya, sebegitu dahsyatnya, sehingga layak diazab dengan azab yang sangat layak diuji dengan ujian yang sangat berat. Karena ada di hadis At-Tirmidzi itu Pak. Kata Rasulullah, ubtuliyar rajul ala qadri dinihi, fa in kana dinuhu salabah wa in kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uhu. Gitu. Allah itu menguji seseorang disesuaikan dengan kadar kekokohan dan kedahsyatan imannya. Apabila imannya itu sangat kokoh, maka ujiannya pun akan sangat berat. Gitu. Wa in kana fi dinihi riqqah. Apabila imannya itu dinilai oleh Allah sangat rapuh, ubtuliya ala hasbi dini, maka ujiannya pun ringan-ringan saja sesuai dengan kerapuhan imannya. Itu Pak. Jadi inilah Pak, kesalahan seperti ini rupanya sudah ada sejak zaman Nabi Ayub. Bahkan orang paling dekat yang sangat bersahabat dengan Nabi Ayub menuduh penderitaan Ayub gara-gara beliau melakukan maksiat yang sampai dia katakan maksiat yang sangat berat yang nggak pernah dilakukan oleh seorang manusia pun. Gitu. Jangan pernah kita mengulangi seperti itu Pak. Kalau ada tetangga sebelah kanan miskin, kena musibah mulu, kecelakaan mulu, sakitan, jangan seenaknya menuduh, wah itu banyak dosa itu. Banyak dosa ini ya lain. Belum tentu juga gitu. Boleh jadi Allah menyayanginya, ingin menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah-musibah itu ya.
Tetangga sebelah kiri kaya raya, makmur, karirnya nanjak terus, istrinya cantik, anaknya cerdas-cerdas, sukses-sukses. Kemudian kita menganggap orang itu disayang Allah, belum tentu juga. Bisa jadi itu namanya istidraj. Ya. Bisa jadi dia melakukan banyak maksiat, cuman kita aja tidak tahu. Gitu. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa. Tolok ukur seseorang disayangi atau dibenci oleh Allah hanyalah takwa. Kondisi penderitaan atau kemakmuran hidupnya secara fisik tidak bisa kita tebak sama sekali. Ya. Itulah pelajarannya Pak. Ya, yang poin ke-18. Ada 2 orang sahabat Nabi Ayub yang menuduh Nabi Ayub melakukan dosa sangat berat sehingga ditimpa azab yang sangat pedih dan berkepanjangan. Kemudian yang ke-19. Nah, ini pernah saya terangkan ini ketika saya mungkin kita ulang saja sedikit ya. Ketika saya menerangkan protokol kesehatan dari kisah 8 orang nabi. Nah, ini kita ulang lagi di sini nih. Yang ke-19 itu adalah Nabi Ayub disembuhkan Allah. Ya. Ayatnya dulu kita baca ya, surat Sad ayat 42. 42 ya betul. Setelah Nabi Ayub itu curhat kepada Allah di ayat 41-nya, "Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massanya syaitanu binasbi wa adab." Dan ceritakanlah kisah hambaku yang bernama Ayyub ketika bermunajat kepada Tuhannya, "Ya Allah, sesungguhnya setan telah menimpakan penyakit kepadaku dan siksaan." Maka di ayat ke-42-nya Allah berfirman, "Urkud birizlika hadza mubtasyalum balidu wassalam." Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Hentakkanlah kakimu ke tanah." Maka Nabi Ayub pun ngikut Pak, dihentak-hentak gini kakinya itu ke tanah tuh. Entah berapa kali tuh dihentak-hentak kakinya ke tanah, kanan dan kiri gitu. Kemudian dari hentakan kakinya Nabi Ayub memancarlah air jernih. Maka Allah mengatakan, minumlah air itu dan mandilah. Nabi Ayub itu dalam riwayat lain, nanti saya bacakan hadisnya ya di poin berikutnya ada. Beliau itu mandi dan minum itu 2 hari Pak. 2 hari. Entah berapa kali mandinya, entah berapa banyak minumnya, yang jelas 2 hari. Meskipun di ayatnya tidak dikatakan langsung 2 hari, harus 2 hari. Dia 2 hari, hari Senin dan hari Kamis. Jadi mata air ajaib yang berasal dari hentakan kaki itu bukan cuma jam-jam ya. Jam-jam adalah muncul tiba-tiba dari kakinya, dari bawah kakinya Nabi Ismail yang masih bayi itu. Itu lebih terkenal kenapa? Karena kisahnya lebih masyhur dan apalagi mata airnya masih ada, gitu itu masalahnya. Kalau mata air ajaib dari hentakan kakinya Nabi Ayub itu tidak begitu dikenal, banyak yang tidak tahu malah gitu. Padahal ayatnya ada di Quran. Kenapa? Karena mata airnya juga sudah nggak ada jejaknya, ya. Sehingga nggak bisa dikunjungin. Air Jam-Jam dikunjungin oleh jutaan orang setiap saat. Mata air ajaib juga ini sebenarnya. Maka Nabi Ayub pun mandi dan minum, maka dalam 2 hari itu rontoklah itu. Semua penyakit di tubuhnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki hilang sama sekali. Apa pelajarannya dari sini Pak? Dari poin ke-19 ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah tentang ikhtiar gitu. Tentang usaha logis mencapai meraih kesembuhan. Ikhtiar. Dari mana tuh sisi ikhtiarnya? Jadi kan begini pertanyaannya itu. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub dengan kun fayakun saja bisa kan? Betul nggak Pak? Apa susahnya sih? Kun fayakun, sekejap mata sembuh gitu. Bisa. Apa yang susah buat Allah? Tidak ada sama sekali. Kun fayakun. Tanpa media apapun. Tapi kenapa Nabi Ayub sampai 2 hari disembuhkannya, padahal sekejap mata saja bisa? Kemudian kenapa harus pakai hentak-hentak kaki, pakai mandi? Itulah ikhtiar namanya. Jadi menghentak-hentakan kaki dan minum dan mandi itu adalah pelajaran tentang kewajiban untuk berikhtiar. Ya. Itulah Pak, makanya kesembuhan itu tidak bisa Pak pakai tanpa ikhtiar. Selain doa, barengi dengan usaha logis, yaitu berobat
Berobatnya silahkan pilih ya, mau obat konvensional, mau obat yang herbal, terserah. Yang penting logis. Jangan sampai pengobatan yang mengandung syirik sebagaimana yang diterangkan sama saya terangkan kemarin. Dan berobat itu pahala. Jangan merasa sayang ketika kita keluar uang untuk berobat. Ketika kita keluar energi untuk berobat. Misalkan berobat dengan cara senam atau lari atau jalan kaki gitu, kan capek tuh. Itu ada pahalanya, Pak. Kenapa? Ikhtiar itu perintah Allah. Menjalankan perintah itu pahala. Apalagi berobat. Berobat itu ada sabdanya khusus. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Itu hadis sahih. Kata Rasulullah, berobatlah kalian. Karena Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan juga obat. Jadi berobat itu perintah Allah. Sehingga tenaga yang keluar ketika kita berusaha sembuh akan jadi pahala. Uang yang keluar ke dokter atau tabib atau beli obat, itu akan dicatat sebagai ibadah harta. Itulah yang ke-19. Jadi menghentak-hentakan kaki dan mandi dan minum yang dilakukan Nabi Ayub menjelang kesembuhannya adalah pelajaran tentang perintah untuk berikhtiar. Kemudian yang ke-20 dari ayat yang sama itu ada 2 poin ya. Tadi pertama pelajaran tentang ikhtiar, yang kedua adalah kisah Nabi Ayub sembuh ini adalah informasi dari Allah langsung melalui Al-Quran tentang 2 metode terapi yang sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit, yaitu apa? Menghentak-hentak telapak kaki ke tanah. Ya, makanya jangan heran kalau para dokter kemudian mengatakan jalan kaki itu sangat sehat, lari itu sangat sehat. Allah sudah masih tahu. Gini-gini apa tuh namanya? Ketika kita jalan kaki, ketika kita lari, itu kan menghentak telapak kaki ke tanah. Makanya sering-sering jalan kaki. Jangan deket aja pakai sepeda, deket aja pakai motor gitu. Kok ya jalan kaki gitu. Saya pernah terangkan, semua hadis tentang pahala pergi ke masjid, semuanya jalan kaki. Semuanya, coba cari Pak. Hadis-hadis tentang pahala pergi ke masjid dihitungnya per langkah kaki. Apakah naik motor nggak termasuk? Dapat sih pahalanya Bu, ya Pak. Tetap ada dapat pahalanya, pahala bensinnya gitu kan, tetap dapat. Gelindingan. Tapi kenapa semua hadis tentang pergi ke masjid itu pakai jalan kaki Pak? Al-khutta itu jalan kaki, al-masy itu jalan kaki, semuanya jalan kaki. Kenapa? Itu Allah Maha tahu Pak. Umat akhir zaman itu akan sangat malas menggunakan kakinya karena majunya teknologi. Padahal menghentakkan telapak kaki ke tanah itu adalah sumber kesehatan gitu. Makanya sampai dikasih insentif khusus. Itu kan ada hadisnya yang ini Pak, bahwa jalan ke masjid jalan kaki dengan ke masjid naik kendaraan. Gedean jalan kaki ada hadisnya itu kok. Hadis Bukhari Muslim Pak. Ada seorang sahabat Rasul yang rumahnya paling jauh. Rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi Pak. Tidak ada yang lebih jauh dari dia di hadis itu. Suatu ketika lagi pergi ke masjid berpapasan sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kelihatan kelelahan gitu ya, sempoyongan jalan kaki saking jauhnya. Maka dia bilang, lawis taroita himaran katanya. Kenapa nggak beli keledai aja Anda ini katanya gitu. Biar telapak kakimu terlindung dari kerikil-kerikil padang pasir, biar lebih cepat ke masjidnya gitu di hadisnya Pak. Kenapa nggak beli keledai? Orang ini bilang saya keledai punya. Kuda juga punya, punya dia, bukan nggak punya. Tapi kenapa jalan kaki? Aku ingin langkah kakiku ketika pergi ke masjid dan ketika pulang dicatat jadi tambahan pahala untukku. Dia ngomong begitu Pak ke Jabir bin Abdullah. Kemudian setelah selesai sholat diadukan ke Rasul, ya Rasulullah ini sahabat kita nih, dia berpapasan sama saya di perjalanan. Dia kan rumahnya paling jauh kata Jabir bin Abdullah. Saya usulkan naik keledai itu naik. Dia malah bilang begini-begini. Kata Rasulullah malah membenarkan orang ini Pak. Beliau mengatakan dia bentuk tabu atharukum, dia hukum. Benar, apa yang dikatakan orang ini benar. Karena langkah kakimu dari rumah ke masjid dicatat sebagai tambahan pahala. Tuh. Jadi gedean jalan kaki gitu.
Kenapa? Supaya sehat gitu. Kenapa dikasih insentif gitu? Biar sehat gitu ya. Coba lihat besok, banyak yang jalan kaki nggak? Lebih gede pahalanya, lebih sehat lagi. Terus apa? Terapi. Allah memberikan informasi tentang terapi melalui sini ada. Pertama adalah jalan dan lari gitu ya, menghentakkan telapak kaki ke tanah. Yang kedua apa? Air, ya. Air itu media penyembuh yang sangat dahsyat. Ya. Buktinya Nabi Ayub pun disembuhkan oleh Allah dengan media air. Dengan media air. Makanya protokol kesehatan juga salah satunya adalah cuci tangan. Air kan itu, ya. Kemudian 21. Nah, ini apalagi ini mah jarang yang tahu ini, Pak. Dari majelis taklim ke majelis taklim saya tanya, hadis ini pernah dengar enggak? Jarang yang tahu ya. Kita baca hadisnya ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 3487. Rasulullah bersabda, saya potong saja hadisnya karena panjang ya. Kata Rasulullah, ihtajimu yaumal khamis, ihtajimu yaumal itsnain wa tsulatsa, fa innahul yaum alladzi afallahu fihi ayyub minal bala, wajtanibul hizamah yaumal arbi'a, fa innahul yaum alladzi ubtuliya fihi ayyub. Kata Rasulullah, berbekamlah kamu di hari Senin dan hari Selasa. Akan lebih manjur kalau kita bekam di hari Senin dan hari Selasa. Saya sudah cek kepada praktisi bekam. Tahu nggak hadis ini? Sebagian tahu, sebagian enggak ternyata. Ya, sebagian teman saya yang ustadz-ustadz yang suka ngebekam, ada yang tahu, ada yang enggak. Berbekamlah hari Senin dan hari Selasa. Kenapa? Lebih manjur gitu, menyembuhkan penyakit dan menambah kesehatan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, Nabi Ayub itu disembuhkan Allah hari Senin dan Selasa. Beliau itu mandinya hari Senin dan Selasa. Gitu. Apa hubungannya? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Yang jelas Rasulullah menghubungkan. Berarti kesembuhan itu yang terkait dengan bekam itu lebih utama, lebih manjur di hari Senin dan Selasa. Maka kalau mau bekam, usahakan di hari itu, ya lebih manjur. Masih lanjut, kata Rasulullah, wajtanibul hizamah yaumal arbi'a. Gak usah hindari berbekam di hari Rebo. Kenapa? Karena Nabi Ayub itu mulai terkena penyakit itu adalah hari Rebo. Ya. Hari Rabu Nabi Ayub mulai kena penyakit kusta yang sangat parah itu hari Rabu. Berbekam tidak dianjurkan di hari Rabu. Hari Senin dan Selasa Nabi Ayub sembuh, berbekam sangat dianjurkan di Senin dan Selasa. Gitu Pak ya. Dan bekam itu secara harinya anjurannya Senin Selasa, yang tidak dianjurkan hari Rebo, berarti kan? Nah, saya sekalian lewat ke bekam ya. Kapan lagi ngebahas bekam? Dari hadis Abu Daud nomor 3861 dan itu hadis sahih. Selain Rasulullah ngasih tahu tentang hari terbaik berbekam, beliau juga ngasih tahu tanggalnya. Ada yang tahu tanggal bekam yang paling bagus menurut Rasul? Kata Rasulullah, manih tajama li sab'i asyrah wa tis'a asyrah wa hida wa ishrin kana syifaan min kulli da'in. Ya, barang siapa berbekamlah. Kalau ingin sembuh dari penyakit apapun kata Rasulullah, maka berbekamlah tanggal 17 atau tanggal 19 atau tanggal 21 setiap bulan. Bulannya bulan apa? Bulan Hijriah tentunya ya, bulan penanggalan Islam ya, Qamariyah. Bukan Masehi, bukan. Jadi yang lebih manjur lagi berarti carilah hari Senin dan Selasa yang jatuh di tanggal 17 atau 19 atau 21. Dan berbekam itu Pak bukan terapi yang main-main Pak itu. Bentuk terapi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Mari satu hadis lagi saya sampaikan tentang bekam ya. Dari Ibnu Majah nomor 3479, hadis sahih, tidak mendoibkan sama sekali. Rasul bersabda, "Ma marartu lailata usriya bi bimalain illa qalu ya Muhammad
mur ummataka bil hizamah. Kata Rasulullah, saking dahsyatnya bekam tuh Pak ya. Rasul bersabda, ketika aku Isra Mi'raj, aku sering berpapasan dengan sekelompok malaikat. Jadi Rasulullah rupanya ketika Isra Mi'raj itu matanya dikasih tembus Pak ke malaikat itu. Dan tidak setiap saat kayak begitu. Rasulullah itu dikasih tembus ke malaikat. Ketika Isra Mi'raj, beliau beberapa kali ya, dari Isra maupun Mi'raj gitu, beliau beberapa kali berpapasan dengan sekelompok malaikat. Mereka mengucap salam sama Rasul, dijawab salamnya. Dan semua kelompok malaikat yang berpapasan denganku ketika aku Isra Mi'raj, semuanya mengatakan begini katanya. Apa perkataan para malaikat itu? Kata ya Muhammad, mur ummataka bil hizam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan, nasihatkan umatmu untuk berbekam. Itu seluruh malaikat yang berpapasan dengan Nabi ketika Isra Mi'raj berkata begitu. Perintahkan umatmu untuk berbekam. Ya, tapi karena banyak tidak tahu juga sih ya hadis-hadis sahih ini, masih banyak juga umat Islam yang rajin ngaji nggak pernah bekam sama sekali. Banyak kan? Ya, jangan-jangan di sini juga banyak yang nggak pernah bekam. Bahkan ada juga yang nggak tahu bekam itu apa. Cuman wallahu alam ya, ada yang bilang ke saya, seorang praktisi kedokteran Nabi, Tibbun Nabawi, bilang, Ustaz, tolong dicari hadisnya, katanya definisi bekam tuh ada nggak sih langsung dari Rasul? Apakah mesti persis seperti yang zaman Rasul? Memangnya kenapa? Dia itu pengen dicarikan dalil sama saya ya, bahwa bekam itu tidak, definisi bekam itu bukan pada tata caranya, tapi lebih pada yang penting ngeluarin darah kotor katanya. Ngeluarin darah kotor dari tubuh begitu. Kenapa saya bilang mesti begitu? Karena pengalaman dia ya, mengeluarkan darah kotor dari tubuh itu ternyata lebih efektif, katanya lebih sering sembuh pasiennya dia itu dengan cara disedot sama lintah itu. Apakah mengeluarkan darah dengan lintah itu termasuk definisi bekam enggak? Karena sama-sama mengeluarkan darah gitu. Lebih banyak pasien dia yang sembuh dengan dikeluarkan darah, bukan dengan disedot begitu ya dengan alat, tapi dengan ditempelin lintah. Karena ternyata lintah itu selain nyedot, dia mengeluarkan enzim yang mengencerkan darah gitu ya. Yang sangat sehat untuk peredaran darah gitu. Saya lagi cari tuh biar ada nggak gitu ya di zaman Rasulullah praktek pembekaman bukan dengan disedot gitu dengan alat, tapi dengan lintah. Karena di zaman Rasul juga lintah udah ada. Mudah-mudahan ketemu dalilnya ya. Tapi ngeri juga Pak disedot lintah, berani Pak. Itu yang ke berapa? Yang ke-21 ya. Ternyata bekam informasinya nyambung juga dengan kisah Nabi Ayub ya. Nah, 22, 23, 24 ini tentang karunia pasca beliau sembuh. Karunia kepada Nabi Ayub pasca beliau sembuh. Ada di poin ke-22 nih. Hadirin dimana Allah, mari kita baca kisahnya dalam hadis As-Silsilah As-Shahihah nomor 17 ya, Imam Albani. Jadi ini hadisnya panjang Pak kalau saya bacakan semua tuh ya. Jadi gini Pak ceritanya itu, Nabi Ayub itu menjelang disuruh mandi itu Pak, beliau itu kan pamit ke istrinya untuk ke toilet gitu ya, untuk ke tempat buang air sama sekaligus tempat mandi gitu. Entah masih ada di daerah mazbalah itu atau ada di dekat tempat sampah itu, wallahu alam dia disebutkan. Yang jelas beliau pergi gitu. Biasa seperti itu. Biasa pergi dianterin sama istrinya, kemudian karena lama gitu ya, suka ditinggalin dulu sama istrinya tuh Pak. Ditinggalin dulu istrinya ngerjain yang lain-lain gitu, mungkin masak atau apa gitu ya. Nah, suatu ketika karena mau mau disembuhkan gitu ya oleh Allah dengan total gitu ya, Nabi Ayub itu. Nabi Ayub tuh sudah disuruh mandi sama Allah tuh ya dari Senin, ya terus Senin mandi balik gitu ya, enggak terus-terusan mandi dua hari terus-terusan non-stop mandi, enggak gitu. Bolak-balik gitu ya Nabi Ayub itu. Tapi beliau mulai rontok itu penyakitnya itu di sore hari Selasa gitu. Menjelang selesai mandinya mulai rontok itu tubuhnya. Penyakitnya itu.
Dan ketika yang terakhir kali mandinya itu gitu, beliau tuh dianterin sama istrinya gitu ya. Dianterin sama istrinya ke tempat memancarnya air itu, mandi gitu. Kemudian istrinya tinggalin gitu, ditinggalin karena memang mau mandi, mau minum, mau sekalian juga buang air segala macam ditinggalin. Kemudian istrinya itu dibikin lupa oleh Allah ya, dibikin lupa, biasanya lupa kelamaan ninggalin Nabi Ayub gitu Pak ceritanya di hadis ini. Kelamaan ninggalin Nabi Ayub, entah berapa lama tapi sampai Nabi Ayub tuh selesai mandinya gitu kan, selesai. Kemudian si istri Nabi Ayub tuh belum datang juga. Nabi Ayub nunggu sebentar tuh, barulah istri Nabi Ayub datang tuh. Istri Nabi Ayub datang, dan ketika dia datang Pak, ya, beliau itu bertemu ya di dekat tempat mandinya Nabi Ayub itu, bertemu seseorang yang beliau nggak kenal gitu. Beliau nggak kenal. Beliau bilang begini, "Ai barakallahu fi hara'aita nabiyallah hadzal mubtala. Wallahi dzalika ma ra'aitu asbaha minka id kana sahih." Katanya beliau, si istrinya itu nanya ke orang tersebut. Karena dia nggak ngelihat ada suaminya di situ, dia nanya ke orang tersebut. "Apakah Anda bertemu," katanya, "orang yang tadi mandi di sini?" gitu. Orangnya itu penyakitan. Tubuhnya penuh dengan penyakit katanya gitu, ya. Tapi seandainya orang itu nggak ada penyakitnya di tubuhnya, sebenarnya rada mirip Anda sih katanya, kata istrinya begitu tuh. Ya. Orang itu rada mirip Anda, seandainya dia tubuhnya nggak penuh dengan penyakit katanya. Berarti sampai mandi yang terakhir masih banyak penyakit itu masih. Gitu. Anda lihat nggak? Gitu. Orang ini menjawab, "Fa ini ana huwa," katanya, "ini aku Ayub." Jadi kesimpulannya apa? Nabi Ayub itu di poin ini tuh Pak, ini karunia tuh. Nabi Ayub itu setelah mandi dan minum itu bukan cuman sembuh, tapi tubuhnya dibikin lebih sempurna. Kulitnya lebih mulus, wajahnya lebih ganteng gitu, sehingga istrinya saja nggak kenal. Istrinya saja nggak kenal. Ada nggak Pak yang kayak begitu? Yang penyakit berat, Bapak pernah nggak di sini Bapak punya penyakit berat ya, sampai semaput tubuh itu gitu. Kemudian ketika sembuh, sampai istri Bapak nggak kenal, pernah nggak? Nggak pernah kan? Nabi Ayub itu dibikin lebih sempurna, lebih ganteng, sampai istrinya nggak kenal Pak. Itulah ya poin ke-22. Berarti siap-siaplah Pak, karunia akan sangat dahsyat. Setelah kita ditimpa penderitaan yang panjang dan parah, dijalani dengan sabar, akan ada karunia yang dahsyat. Poin ke-22 baru sebagian nih karunia untuk Nabi Ayub itu. Belum yang paling hebat ini karunia Pak. Baru apa? Baru tubuhnya dibikin lebih sempurna dan lebih tampan Nabi Ayub itu. Kemudian yang ke-23, ini mas sampai ada perdebatan Pak. 23 ini. Ya. Nanti saya memihak yang kelompok ulama yang mana nanti saya sampaikan ya. Ini poin ke-23 masih tentang karunia pasca beliau sembuh. Dalam surat Al-Anbiya ayat 84 ya. Allah berfirman, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu wa ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina." Maka kami kabulkan doanya Ayub, kami sembuhkan penyakitnya, kami sembuhkan dia dari penyakit. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu. Itu kalimatnya begitu. Dan kami berikan lagi kepadanya keluarganya, anggota keluarganya. Wa mithlahu ma'ahum, dan kami tambahkan yang setara dengannya. Nah, di sini dua kalimat ya. Kami berikan lagi kepadanya, keluarganya, dan ditambah dengan yang setara dengannya. Kita bahas dulu yang kalimat kedua. Kami tambahkan yang setara dengannya. Ini semua ulama sepakat bahwa maksudnya itu Nabi Ayub setelah sembuh dikasih anggota keluarga 2 kali lipat. Kami berikan kepadanya seluruh keluarganya dan yang setara dengannya, maksudnya dengan jumlah yang sama.
tambahannya itu jumlahnya sama gitu. Berarti 2 kali lipat. Jadi kalau tadinya anak dan cucunya itu totalnya 30, setelah beliau sembuh jadi 60 tuh Pak. Gitu. 2 kali lipat. Anggota keluarganya 2 kali lipat. Yang jadi perdebatan kalimat sebelumnya. Ya. Yaitu apa? Wa atainahu ahlahu. Kami kembalikan, kami berikan lagi kepadanya keluarganya. Nah, ini ada perdebatan. Sebagian ulama mengatakan karena dari hadis Rasul juga tidak ada, Pak, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini maksudnya kami berikan lagi keluarganya. Bukankah sudah wafat semua itu? Ya. Betul nggak? Anak cucunya semuanya wafat. Sebagaimana saya terangkan pertemuan pertama itu. Sebelum beliau sakit, anak cucunya meninggal semua. Meninggal semua. Cuma disisakan istrinya saja. 1 orang, itu Rahmah. Ini maksudnya kami berikan lagi keluarganya, maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan itu maksudnya di sorga katanya. Nanti Nabi Daud di sorga akan bertemu lagi dan dikumpulkan dengan anak cucunya yang wafat itu gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan itu mah nggak istimewa tuh gitu. Semua orang beriman kalau masuk sorga pasti dikumpulkan dengan anak cucunya, asalkan sama-sama masuk sorga gitu. Memang kalau anggota keluarganya yang masuk neraka tidak akan gitu ya, tidak akan berkumpul. Kalau sama-sama masuk sorga, meskipun beda-beda kesolehannya Pak, akan dikumpulkan. Itu ada di surat At-Tur itu. Waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, keimanannya diikuti oleh anak istrinya, maka kami akan pertemukan nanti di sorga. Nggak istimewa. Maka para ulama yang golongan pertama ini berpendapat bahwa maksudnya itu adalah semua anak cucunya yang dulu wafat 18 tahun yang lalu dihidupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di tafsir-tafsir Pak, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Alusi, As-Sa'di. Memangnya mungkin? Apa yang nggak mungkin buat Allah? Allah itu pernah malah menghidupkan orang yang sudah dimatikan 100 tahun. Siapa namanya? Uzair. Dalam surah Al-Baqarah kan, Nabi Uzair itu diwafatkan oleh Allah 100 tahun. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atsah, kalimatnya itu. Maka Allah mewafatkannya 100 tahun, kemudian menghidupkannya lagi. Ingat nggak kisah umat Nabi Musa yang minta melihat Allah secara kasat mata? Oleh Allah disambar petir kemudian meninggal. Setelah meninggal dihidupkan lagi. Nabi Musa, orang yang meninggal sudah lama, sama Nabi Musa dipukul sama buntut sapi, hidup lagi. Maka bukan suatu yang mustahil, Pak. Dalam kisah para nabi banyak kejadian orang meninggal dihidupkan lagi. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 243 itu ada kisah tentang orang-orang yang pergi dari kotanya karena menghindari wabah. Oleh Allah malah dimatikan massal itu, Pak. Ya. Alam tara ila ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullah mutu tsumma ahyahum. Tahukah kamu ada sekelompok orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya karena menghindari kematian. Kematian karena apa? Dalam tafsir diceritakan karena kota negeri tempat mereka tinggal dihantam, Pak, dijangkiti wabah yang sangat mematikan. Mereka menghindar dari wabah itu, pergi meninggalkan kampung halamannya, malah dimatikan massal oleh Allah. Itulah juga informasi bahwa Allah sebenarnya memerintahkan kalau turun wabah di sebuah negeri itu nggak boleh ada yang keluar dari negeri itu, karena mencegah penularan ke negeri lain. Gitu. Ini pernah kejadian. Entah berapa ribu orang itu pergi dari negerinya menghindari wabah. Fa'amatahullah. Kemudian malah dimatikan massal oleh Allah. Kemudian Allah berkata, mutu tsumma ahyahum. Dimatikan, kemudian setelah sekian lama dihidupkan lagi, Pak. Gitu. Itulah jadi Nabi Ayub itu luar biasa, Pak, ya. Setelah sembuh, bukan cuma mendapat kesembuhan, kedahsyatan fisiknya, lebih tampan, lebih gagah gitu, lebih halus kulitnya, tapi juga semua anggota keluarganya yang sudah meninggal dihidupkan lagi. Terus pertanyaan para ulama, apakah sudah ditanya Munkar Nakir?
Apakah sudah ditanya munkar nakir? Semua yang dihidupkan Nabi Isa, yang dihidupkan atas izin Allah ya, yang dihidupkan Nabi Isa, yang dihidupkan Nabi Musa itu, apakah sudah dapat pertanyaan munkar nakir? Keyakinan para ulama belum. Karena belum takdirnya meninggal sebenarnya. Semua orang yang meninggal di zaman para nabi kemudian dihidupkan lagi, belum didatengin malaikat munkar nakir, belum. Ya, gitu. Nantilah setelah meninggal berikutnya gitu ya. Ya, itu baru. Dan terakhir Pak, ya, terakhir karena sudah Isa belum nih? Sudah ya, terakhir. Inilah yang paling dahsyat ya. Yang anehnya meskipun hadis Bukhari Muslim banyak yang tidak tahu. Ini hadis Bukhari Muslim yang terakhir ini. Sahih Bukhari 279. Bainama Ayyub, di Muslim juga ada, di hadis Ahmad juga ada, banyak hadisnya Pak. Bainama Ayyub yaghtasilu riyanan fakhara alaihi jaradun min dhahabin fajala biyahtasi fi thawbi. Ada yang tahu nggak Pak? Ketika Nabi Ayyub itu mandi terakhir kalinya, ya, mandi terakhir kalinya, itu ada yang terjadi Pak. Ketika Nabi Ayyub mandi itu ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Kalau di sini nggak ada yang jawab berarti belum nyampe juga hadisnya. Ada yang terjadi dan ini yang paling dahsyat. Hadis Bukhari Muslim. Ada yang terjadi ketika Nabi Ayub mandi terakhir kalinya dan kemudian rontok penyakitnya. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ayub mandi, tiba-tiba Allah menghujani Nabi Ayub. Kalimatnya hujan Pak. Menghujani Nabi Ayub dengan apa? Dengan emas segede-gede belalang. Sampai Nabi Ayub sibuk ngambil bajunya, emas segede-gede belalang itu dipungutin, masukin ke saku-sakunya, penuh sakunya. Hujannya masih turun lagi, thalatha layal. Sampai dalam satu riwayat itu 3 hari hujannya Pak. Hujan emas. Kemudian di sampingnya tempat Nabi Ayub mandi, dalam kitab hadis As-Silsilah As-Shahihah nomor 17. Ini hadis sahih Pak. Tidak ada yang mendoifkan hadis ini. Di dekatnya tempat Nabi Ayub mandi itu ada andaran, ada 2 wadah, 2 wadah gandum, gede-gede Pak, 2 wadah gandum, sampai 2 wadah gandum itu penuh dengan emas. Maka seandainya ada manusia, ya, sepanjang sejarah anak cucu Adam di muka bumi ini, hanya ada 1 manusia yang pernah dikasih rezeki mendadak oleh Allah, berupa hujan emas dari langit, dan 1 orang itu adalah Nabi. Maka dalam waktu singkat Nabi Ayub kaya raya berlipat-lipat melebihi kekayaannya sebelum beliau sakit. Apa pesannya dari sini Pak? Sama tadi pesannya. Kalau kita ditimpa musibah yang sangat berat dan sangat panjang, kemudian kita jalani dengan sangat sabar, maka siap-siap di ujung musibah itu akan ada karunia yang akan sangat dahsyat, yang melebihi karunia yang pernah kita dapatkan sebelum kita sakit. Mudah-mudahan kita sudah ditimpa musibah panjang ini berupa wabah penyakit. Kita jalani dengan sabar. Mudah-mudahan di ujung wabah ini ada karunia Allah yang sangat dahsyat, khususnya untuk kita kaum muslimin di Indonesia ya. Tapi jangan diharapkan kayak Nabi Ayub Pak ya, hujan emas gitu. Dan ujiannya juga nggak seberat Nabi Ayub tuh Pak, itu simbolis tuh ya. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, rupanya belum dengar juga. Di setiap tempat ternyata belum dengar bahwa ada manusia yang pernah dihujani emas. Nah, itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Itulah ujung kisah Nabi Ayub. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan membuat kita bisa lebih bersabar ketika ditimpa musibah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.